Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim. Lam yahtalim qattu taha mutlaqan abada wa mata sa'aba aslan fi mada zamani. Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kulli. Minhu dawabu falam tahrab wa ma waqa'at dubabatun abadan fi jismihil hasani. Salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kulli. Bi khalfihi ka amamin ru'yatun sabatat wala yura athru baulim minhu fi alani. Wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kulli. Wa qalbuhu lam yanam wal ainu qad na'asat wa la yara dhillahu fi syamsi dhu fatani. Wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kulli. Katfahu qad alata qauman idha jalasu indal wiladati sifyadha bimukhtatani. Wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kun. Hadhil khasa'is fahfadha takun amina min syarri narin wa surraqin wa min mihani. Wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kulli. Terus wal habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli hawlim minal ahwali mukatahami. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Sallallahu alaihi. Allahumma salli wa sallim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin
wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma iftah alaina futuhal arifin bihikmatika wansur alaina rahmataka wa dzakirna ma nasina wa 'allimna ma jahilna ya dzal jalali wal ikram. Allahumma akrimna bil ilmi, Allahumma ya Allah akrimna bil ilmi, Allahumma akrimna bil ilmi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Para jemaah Al-Hamidiyah rahimakumullah. Pada siang ini kita lanjutkan lagi ya taklimnya, ngaji kitab Bidayatul Hidayah, ngaji bersama pengasuh episode yang ke-30 pada hari ini. Alhamdulillah, mudah-mudahan kita bisa terus istiqomah di dalam taklim, mensyiarkan ngaji karya-karya para ulama, baik ulama yang ulama klasik dari dunia Islam maupun dari Nusantara. Pada siang ini kita akan lanjutkan, kita bacakan kitab Bidayatul Hidayah karangan Hujjatul Islam Abi Hamid Al-Ghazali dengan syarahnya Maraqil Ubudiyah karangan Syekh Muhammad Nawawi Al-Jawi Al-Bantani. Sebelumnya mari kita bacakan suratul Fatihah untuk pengarang kitab, mu'allif, dan juga untuk pendiri pesantren kita, guru-guru kita. Mudah-mudahan semua ilmu yang kita warisi bermanfaat buat kita sekalian. Ila hadratin Nabil Mustafa Muhammadin Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabi wa azwaji wa dzurriyyati wa ahli baiti wa ahli silsilatihi wa khususan ila muallif Bidayatul Hidayah Hujjatul Islam Abi Hamid Al-Ghazali, nafa'anallahu ta'ala bihi wa bi'ulumihi wa al-alim al-fadil wa Syekh Muhammad Nawawi Al-Jawi At-Tanari, wa khususun ila muassis Ma'had Al-Hamidiyah Ki Haji Ahmad Syekhu wa ibunya Solhah wa masyayikhina wa masyayikhi masyayikhina, khususan ila Kiai Haji Abun Bunyamin Ruhiyat bin Kiai Ruhiyat. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Jemaah Hamidiyah, kita akan lanjutkan pada kali ini babul atau adabul imamah wal qudwah. Adabul imamah wal qudwah. Halaman 56. Ya. Halaman 56. Kalau saya suka melihat juga kitab yang sudah lecek, yang dulu saya coret-coret, halamannya berbeda, halaman 51. Ini versi cetakan toko Kairo, Tasikmalaya. Ada catatan mulai saya ngaji kitab ini tanggal 23 Sya'ban 1408 Hijriah, 10 April 1988. Wah, 88 ya.
Belum lahir ya? Iya, ini malah bukan di Cipasung. Saya kalau 88 sudah di pesantren Salopa. Bersama ngaji bersama Kiai Haji Saifuddin Zuhri, pendiri pesantren Haur Kuning. Alhamdulillah. Mudah-mudahan semuanya, guru-guru saya, guru-guru kita semuanya mendapatkan kebaikan amal jariah ngaji kita. Karena kita selalu doakan masyayikhina. Kalau kita menjadi guru tuh enak, didoakan terus oleh murid-murid kita ya. Nah, makanya ngajar saja, niatkan ngajar, niatkan membagikan ilmu. Nah, nanti kemanfaatannya akan kita rasakan sendiri insya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullah nafa'anallahu bihi wa bi'ulumihi fid dharaini amin. Adabul imamati, adapun ini bab etika berimam, wal qudwati dan bermakmum. Bisa juga dibaca wal qidwati. Adabul imamati wal qidwati atau wal qudwati. Yang bagi dianjurkan, disarankan, kadang-kadang diharuskan, yutlabu lil imami, bagi imam sholat maksudnya. Ini ada etikanya kalau jadi imam sholat. Imam Nawawi memerinci ada 8 adabnya atau etika menjadi imam ya. Tentu khususnya bagi laki-laki, kalau mengimami laki-laki dan perempuan, tapi juga bagi perempuan ketika menjadi imam sama. Yang bagi dianjurkan lil imami, bagi imam, apa? Ayu khaffifa, untuk meringankan ini imam. Ayu khaffifa, untuk meringankan al imam as-sholata, pelaksanaan sholat. Jadi salah satu kalimat yang pertama itu etika menjadi imam itu ringankan sholatnya. Maksudnya ringankan bacaannya, bacaan suratnya ya. Walaupun sebelumnya kita membahas bahwa ada di sholat-sholat tertentu itu yang bacaannya dianjurkan bacaan yang mufassal, yang panjang. Nah, tapi ketika jadi imam secara khusus, Rasulullah SAW itu menyarankan untuk meringankan. Nah, misalnya Rasul bersabda, "Idza shalla ahadukum binnas falyukhaffif." Kalau salah seorang di antara kalian mengimami sholat di depan banyak orang, falyukhaffif, ringankan bacaannya. Fa inna fihim ad-dha'ifa, karena di antara jamaah kita itu ada yang lemah, mungkin kakinya yang sudah tidak kuat lama, atau al-kabir, ada juga yang sudah sepuh, yang tidak bisa kalau dengar surat An-Naba itu kepanjangan misalnya, atau Al-Mursalat kepanjangan, Al-A'la juga kepanjangan misalnya gitu ya. Atau ada juga yang mungkin masih muda, kuat, tapi dzal hajah, wadzal hajah, ada orang yang sedang terburu-buru, ada kebutuhan yang memang harus dilaksanakan, bisa jadi kan. Misalnya sholat Jumat, ada yang perlu segera melakukan sesuatu, jangan sampai ekstrim terlalu panjang. Intinya kan jangan berlebihan gitu ya. Kata Rasul, wa idza shalla li nafsi falyutawwil ma syaa. Kalau kamu sholatnya sendirian, ya falyutawwil, silahkan panjangkan ma syaa, sekehendaknya gitu. Ya, tapi kalau amma
Amma ahadukum bin nasi falyukhaffif, ringankan. Itu yang pertama, adab yang pertama ya. Qala berkata siapa Anas ibnu Malikin. Anas ibnu Malik, ini sahabat Nabi ini. Sahabat Nabi Anas bin Malik ini itu menyertai Nabi selama 10 tahun. Jadi sahabat Anas ini tahu persis bagaimana sholatnya Nabi. 10 tahun, dan kalau sahabat itu kan kalau menemani ya aktivitas sehari-harinya, bayangkan ya. 10 tahun. Dakwah Rasul kan 22 tahun, 23 tahun lah ya. Katanya 22 tahun, 2 bulan, 22 hari ya. 23 tahun katakanlah. 10 tahunnya Anas bin Malik ini menyertai Rasul. Jadi tahu cara sholat Rasul. Nah, Anas berkata begini. Ma sholaitu, tidaklah aku pernah sholat, kata Anas, khalfa ahadin, di belakang seseorang, sholatan, sebuah sholat, akhoffa, yang lebih ringan, wala atamma, dan tidaklah ada sholat yang lebih sempurna, min sholati Rasulillahi, ketimbang sholatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kata Anas, aku tuh tidak pernah sholat di belakang orang yang sholatnya itu paling ringan dan paling sempurna. 2 kata kuncinya, akhof, atam. Akhof, atam. Itu 2 kata kunci itu. Akhof itu paling ringan, tapi atam paling sempurna. Coba gimana coba? Gimana kurang eloknya gitu ya? Kadang-kadang kita ringan, bacaannya pendek maksudnya mungkin, tapi tidak sempurna karena bacaannya kecepatan gitu. Atau tartil, sempurna sih, anca banget gitu, mujawad bacaannya, tapi tidak akhof, tidak ringan bagi makmum. Nah, jadi Rasul itu kalau sholat, kata sahabat yang menyertainya selama 10 tahun, aku tidak pernah sholat di belakang seseorang yang sholatnya itu paling ringan dan paling sempurna kecuali sholatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, kul yakulhu itu bukan tidak baik. Kul yakulhu sama kan, ada fadilahnya juga ya. Jadi lihat situasi intinya. Lihat situasi ya. Bukan berarti pendek terus, kadang-kadang mungkin agak panjang. Lihat situasi. Itu yang pertama. Yang kedua, wala yukabbiro. Ini atof ke ayyukhaffifa. Wala yukabbiro. Berarti etika yang keduanya itu wala yukabbiro, dan janganlah bertakbir si imam malam yafrugh, selama belum selesai. Faragha yafrughu, malam yafrugh, selama belum selesai. Siapa al muadzinu, muadzin, minal iqomati, dari qomatnya, dari berdiri, dari qomat, maaf, bukan berdiri. La yukabbiro, jangan bertakbir imam malam yafrugh, selama belum selesai. Siapa al muadzinu, muadzin, minal iqomati, dari qomat. Muadzin, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, qad qamatis shalah, qad qamatis shalah. Allahu akbar, baru qad qamatis shalah, imam udah Allahu akbar. Jangan. Atau bahkan juga Allahu akbar, la ilaha illallah, Allahu akbar, buru-buru banget baca doa dulu. Allahumma rabbal da'wati tammah wasatil qaimah ati Muhammadin wal fadilah wa ati su'lahu yaumal qiyamah. Kan ada juga doanya, doa qomatnya. Wa ma lam tastawi, dan jangan takbir
malam tastawi, sebelum lurus apa as-sufufu, barisan-barisan salat. Gitu. Jadi imam nih adab yang keduanya itu lihat-lihat kiri kanan, putra putri kasih tahu ya, imam putri yang jadi imam juga kasih tahu, lirik kanan, lirik kiri. Gitu. Jadi jangan cuma bilang sawu sufufakum fa inna taswiyatas sufuf min tamamis shalah, tapi nggak lihat-lihat. Lihat kanan, lihat kiri. Kalau ada yang masih kosong, ya minta tolong diisi. Nah, maju ke depan gitu. Nah, itu etikanya begitu. Luruskan. Ada yang di depan kakinya, ada yang satu di belakang. Luruskan. Gitu. Memang yang muadzin, yang adzan juga kalau misalnya bilalnya gitu ya, kalau misalnya kira-kira diperlukan menunggu ya agak dilama-lamain sedikit azan dan qomatnya sampai kemudian berkumpul jemaahnya. Itu yang kedua. Yang ketiga, wayarfa'a, dan meninggikan siapa al-imamu imam sautahu, suaranya, bit takbirati, dengan takbir-takbir. Imam takbirnya, suaranya harus ditinggikan. Yarfa' wa yarfa'a. Sekali lagi ini atof ke ayyukhaffifa wa yukabbiro wa la yukabbiro wa yarfa'a. Wa yarfa'a, dan meninggikan siapa al-imamu imam sautahu, suaranya, bit takbirati, takbir Allahu akbar. Takbirat itu berbagai takbir, artinya bukan hanya takbiratul ihram. Begitu mau ruku juga jangan berbisik dalam hati saja, Allahu akbar, sami Allah. Kalau jadi imam Allahu akbar. Memang sekarang pakai pengeras suara. Dulu ketika belum ada pengeras suara, biasanya ada Bilal yang menghubungkan ya. Misalnya ruku Allahu akbar, jemaahnya kan banyak. Nah yang di belakang tuh Allahu akbar. Nah, itu untuk membantu menghubungkan ke jemaah yang di belakang. Wala yarfa'a, tapi jangan meninggikan siapa al-ma'mumu makmum sautahu, suaranya makmum, illa biqadri ma, kecuali seukuran suara, yusmi'u, yang memperdengarkan ini maksudnya suara ini nafsahu, ke dirinya makmum. Nah kalau makmum jangan ikut-ikutan keras takbirnya. Wala yarfa'u al-ma'mumu sautahu illa biqadri ma yusmi'u nafsahu. Kalau makmum cukup kedengaran oleh dirinya saja, tapi juga jangan berbisik gitu. Kedengaran oleh dirinya. Berarti kalau makmum begitu imam Allahu akbar, Allahu akbar, dipelan lagi. Sami Allahu liman hamidah, Rabbana lakal hamdu. Nah, gitu. Pelan ya. Tapi kedengaran oleh kita. Tujuannya kedengaran itu kan yu'inu al-khusyu', membantu kekhusyuan kita. Gitu. Dengan memperdengarkan suara kita ke diri kita sendiri, insya Allah kita saya sedang membaca ini. Artinya tahu, dihayati, sehingga menjaga kekhusyuan. Wayanwi, dan berniat siapa al-imamu imam al-imamata, untuk menjadi imam, liyanala, supaya dapat si imam al-fadla, keutamaannya. Maksudnya keutamaan berjamaah. Berarti usolli fardhus subhi rak'ataini mustaqbilal qiblati adaan imaman lillahi ta'ala.
Gitu. Niat jadi imam. Liyanala, li ayyanala ya, ada an liyanala. Liyanala supaya dapat si imam al-fadla keutamaan berjamaah. Bagaimana kalau imamnya tidak niat menjadi imam? Fa idza lam yanwi, maka kalau tidak berniat, ya-nya dihilangkan karena majzum, asalnya yanwi, nawa yanwi, masuk lam yanwi. Majzumun wa alamatu jazmihi al-hadfu. Fa idza lam yanwi, maka apabila tidak berniat si imam, sah atau tidak? Sohat, sah. Apa? Sholatul qaumi, sholatnya makmum. Tetap sah kalau seandainya imamnya lupa, tidak niat menjadi imam. Gitu. Kalau Imam Nawawi menjelaskan di dalamnya, sohat sholatuhu, sah sholatnya si imam munfaridan, sebagai sendiri gitu. Karena dia nggak niat imam. Tapi bagi makmum tidak ada masalah. Sohat sholatul qaumi, ayat sholatul makmumina. Sohat sah apa sholatul qaumi, sholatnya si makmum. Idza nawau, kalau seandainya mereka berniat, maksudnya makmum, al-iqtida'a, untuk bermakmum bihi ke imam. Sepanjang makmumnya niat untuk menjadi makmum, meskipun imamnya tidak niat menjadi imam, sah, dapat pahala berjamaah gitu. Tapi kalau makmum imamnya tidak niat imam, dia sholatnya jadi dianggap sendiri, tapi sah sholatnya tetap gitu ya, tidak membatalkan. Innamal a'malu binniyat gitu. Mana tadi? Idza nau al-iqtida'a bihi. Wanalu, dan memperoleh si makmum atau si al-qaum fadlal qudwati, keutamaan bermakmum. Keutamaan bermakmum sholat berjamaah. Itu yang ketiga ya. Jadi yang ketiga itu suaranya ditinggikan, adab dari imam. Yang keempat, wa yusirro, dan menyembunyikan atau memelankan gitu, sir si imam bidu'ail istiftahi, atas doa istiftah. Kalau doa istiftahnya pelan-pelan, Allahu akbar kabiro walhamdulillahi katsiro, itu jangan dibaca keras. Wa ta'awudha, dan juga ta'awudnya pelan-pelan sebelum baca Fatihah, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, pelan-pelan. Baru Bismillahirrahmanirrahim, baru keras basmalahnya. Tapi kalau istiftah dan ta'awudnya itu pelan-pelan. Ada juga kalau di Mekah makan tidak pakai bismillah yang jahar juga, sir juga sama. Langsung alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim, macam-macam. Wa ta'awudha, dan kal munfaridi, sama seperti sholat sendirian, jadi pelan-pelan ya, istiftah dan ta'awudnya. Kalau kita sendiri juga kan pelan-pelan. Wa yujhiro, dan menjaharkan si imam bil fatihati, atas bacaan fatihah, wa surati, dan bacaan surat. Setelah baca fatihah, surat, itu jahr, tentu di sholat-sholat yang jahr ya. Fi jami'i subhi, dalam keseluruhan sholat subuh, maksudnya dalam 2 rakaat subuh. Nah, karena kalau subuh mah 2 rakaat, dua-duanya jahr, istiftah ta'awudnya pelan, tapi Fatihah dan suratnya keras ya. Wa awalayil awala
awalayayil berarti ya. Wa awalayayil maghribi, dan 2 rakaat pertama sholat maghrib, wal isya'i, dan sholat isya, itu yang jahar. Wa kadzalika, dan demikian pula engkau lakukan hal yang seperti itu. Wa kadzalika al munfaridu, wa kadzalika, dan itu juga dilakukan seperti itu al munfaridu, orang yang sholat sendirian, maksudnya jahar. Apa ini? Al jahriyat. Kemana nih ya? Oh, ada yang kelewat ya. Wayajhar ya. Ini kurungnya agak kagok di tengahnya. Wayajharu, dan membaca keras si imam biqaulihi, dengan suaranya, amin. Gimana? Betul ya? Wa yajhar bil fatihati wa surati fi jami subi wa awali maghrib wa isya wa kadzalika al munfarid wa yajhar bi qouli amin. Wa yajharu, dan membaca jahar bi qaulihi, dengan suaranya, amin, lafad amin, fil jahriyati, dalam sholat yang jahar. Aminnya juga amin, rabbighfirli wali, amin. Wa kadzalika, dan itu demikian juga al ma'mumu, bagi makmum, sama. Jahar membaca aminnya maksudnya. Di tengahnya ada penjelasannya, la yusannu ta'minul lil ma'mumi li qiraatil imami fi sirriyati. Kalau imamnya pelan baca Fatihahnya, ya makmum tidak disunahkan amin. Gitu ya. Dalam sholat yang sirri ya, misalnya zuhur, asar, tiba-tiba imamnya kok agak keras gitu Fatihahnya, kedengaran waladhdallin, makmum tidak disunatkan membaca amin, tidak. Itu fis sirriyati, disunatkan itu kalau fil jahriyati. Wa yuqranu atau wa yuqrinu, dan membarengkan siapa al-ma'mumu makmum, takminahu, bacaan aminnya, bitakminil imami, dengan bacaan aminnya imam, ma'an, berbarengan, bersamaan. Berarti baca aminnya bareng ya. Suratal ladzina an'amta 'alaihim waladdallin, amin, bareng. Kadang-kadang ada makmum yang kecepetan ya, sebetulnya harus ada sedikit saktah itu. Nah, imamnya belum amin, ini udah ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, amin. Wah, ini pengen cepet banget gitu. Nah, ada saktah sedikit, saktah itu diam, ada diam sedikit baru amin. Ma'an, berbarengan. La ta'qiban lahu, la ta'qiban, jangan bersusul-susulan lahu dengan imam. Jadi jangan tidak bareng, jangan setelahnya, jangan juga sebelumnya. La ba'dahu wala qablahu, ta'qiban itu begitu. La ba'dahu wala qablahu, jangan sebelumnya, jangan sesudahnya. Imam udah waladdallin, amin, makmum bilang amin, jangan ya, gitu. Itu yang keempat. Yang kelima, wayaskuta, dan diam siapa al imamu imam, saktatan, diam sejenak, akibal fatihati, setelah membaca fatihah, gitu. Nah, diam sejenak setelah membaca fatihah. Jadi imam juga jangan langsung, ada jeda. Supaya apa? Liyathuba
supaya kembali ilaihi kepada dirinya apa? Nafasuhu, nafasnya, bukan nafsuhu ya, nafasuhu bi fathil fa, nafas. Kan habis baca Fatihah harus ada jeda atuh. Kalau dari taraweh suka nyambung terus ya, dari bismillah sampai waladhdallin, sampai terus sampai surat nyambung. Liyasuba ilahi nafasuhu, jeda. Kadang-kadang memberikan kesempatan kepada makmum untuk baca Fatihah. Wa yaqra'u atau wa yaqra'a, dan membaca siapa al-makmumu makmum al-Fatihata, surat Al-Fatihah fil jahriyati, dalam solat yang jahr, maghrib, isya dan subuh, fi hadhihi saktati, dalam waktu saktah ini. Jadi ketika imam diam, ghairil maghdubi alaihim waladdallin, amin, imam saktah sebentar. Nah ketika saktah itu silahkan makmum membaca Fatihah. Tapi kan ada juga imam yang tidak saktah, terus baca Fatihah, ya baca Fatihah silahkan, gitu. Kan tidak jahar juga gitu ya. Nah, tapi kalau yang idealnya itu imamnya ada saktah sebentar, tapi jangan terlalu lama. Lihat tamakana, supaya mendengar, supaya memungkinkan si makmum minal istima'i, dari mendengar, inda qiraatil imami, pada bacaan imam. Jadi ketika imam nanti baca surat, makmum bisa dengar lagi. Nah, gitu. Baca Fatihahnya ketika imam diam. Kalau misalnya tidak, imamnya tidak saktah, tidak diam, silahkan baca Fatihah, selesaikan. Ya, kemudian setelah selesai, kalau imam masih membaca surat, silahkan langsung mendengarkan istima. Wala yaqra'a, dan jangan membaca siapa al-makmumu makmum as-surata, surat fil jahriyati, dalam sholat jahr. Jadi ketika sholat maghrib, isya dan subuh, makmum itu tidak perlu membaca surat, cukup membaca surat Al-Fatihah maksudnya, tidak perlu ikut membaca surat pendeknya. Biarkan imam saja, dengerin saja, karena yang wajib itu Fatihah. Illa idza lam yasma', kecuali kalau tidak mendengar si makmum sautal imami, suara imam. Ini imam baca suratnya kok nggak kedengeran gitu ya, hawar-hawar aja gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Amma yatasaalun anin naba'il azim. Pelan gitu. Wah, kok nggak kedengeran ya? Karena nggak kedengeran, jauh mungkin dia di belakang, saya baca surat pendek aja, itu tidak apa-apa. Silahkan. Daripada diam, bengong misalnya gitu ya. Tapi kalau bisa mendengar suara imam, lebih baik mendengarkan. Itu 5. Yang ke-6 sekarang. Wala yazida, dan jangan menambah ini etika ke-6 ya. Wala yazida, dan jangan menambah siapa al-imamu imam ala salasatin, pada 3 kali, fi tasbihatir ruku'i, dalam tasbih ruku, wasujudi, dan tasbih sujud. Subhana rabbil azim, subhana rabbil azim, subhana rabbil azim 3 kali. Jangan ditambah. Kalau lagi sendiri boleh 7, 10, kan waktu itu pernah dibahas ya. Tapi kalau lagi sendiri cukup 3 saja. Jangan menambah tasbih lebih dari 3 kali. Wala, ya ini yang ke-7-nya, wala yazida, dan jangan menambah si imam fit tasyahudi, dalam tasyahud al-awwali, yang awal, ba'da qaulihi, setelah ucapannya Allahumma sholli ala Muhammad. Nih,
Ketika tasyahud awal itu duduk di rakaat kedua ya. Misalnya sholatnya 3 rakaat, duduk di rakaat kedua, itu tasyahudnya itu cukup sampai Allahumma sholli ala Muhammad. Jangan ditambah wa ala ali Muhammad. At-tahiyyatul mubarakatus sholawatut thayyibatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala Muhammad. Selesai sampai di situ. Ya. La yazida fit tasyahudil awwali ba'da qaulihi Allahumma sholli ala Muhammad. Yang kedelapan, bagaimana nih kalau jadi imam etikanya? Wa yaqtasira, dan mencukupkan si imam fir rakaataini dalam 2 rakaat al akhirataini yang akhir. Kalau misalnya sholatnya 4 rakaat, dalam 2 rakaat terakhirnya itu yaqtasira, mencukupkan si imam alal fatihati, pada bacaan Fatihah saja, tidak perlu ditambah dengan surah. wala yatula wala yutau yatul yutawil mungkin ya. Wala yutawila, dan jangan memanjangkan si imam alal qaumi ke makmum, wala yazida, dan jangan menambah si imam du'aahu, doanya imam, fit tasyahudil akhiri, dalam tasyahud akhir, ala qadri tasyahudihi, seukuran tasyahudnya si imam, wa sholatihi, dan sholawatnya imam, ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, sholawat pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi utamanya itu, ini tambahan dari Syekh Nawawi di tengahnya, yang afdalnya itu ayyakuna du'a aqalla minhuma li'annahu tabi'a lahuma. Gitu. Jadi ini bagian dari khaffif ya, kalau jadi imam ya yang seharusnya saja. Jangan sampai makmum bertanya-tanya, ini imam ini lama sekali ngapain, baca apa gitu. Kok sujudnya juga nggak bangun-bangun. Saya mau bangun takut batal, jadi gitu makmumnya bingung. Wayanwiya, dan berniat siapa al imamu imam inda taslimi, ketika salam, assalama, memberikan salam, alal qaumi, kepada makmum. Jadi ketika imam baca salam, assalamualaikum warahmatullahi, itu niatkan imam memberikan salam. Salam menyelesaikan sholat kan, memberikan salam alal qaumi, ke kaum maksudnya ke makmum. Lalu wayanwiya, dan berniat siapa al qaumu kaum, makmumnya bitaslimihim, dengan salam mereka, jawabahu, menjawab salam imam. Gitu. Jadi assalamualaikum warahmatullahi, ya dalam hati itu memberi keselamatan kan ke mereka kan, keselamatan buat kalian, keselamatan buat kalian. Salam itu artinya damai kan. Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udus. Assalam itu menjadi kata kunci gitu, damai. Itu mengapa buku pedoman pencegahan dan penanganan tindak kekerasan itu sampulnya itu tulisan assalam. Itu artinya damai. Damai ya, peace gitu. Assalam ada maknanya. Makmum juga assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi, niat memberikan salam kepada kiri kanannya sekaligus menjawab. Wayal bisa, dan diam si imam saatan sejenak, ba'dama yafrogu, setelah selesai si imam minas salami, dari salam. Diam sejenak di tempat, jangan langsung berdiri ya.
Rasul itu katanya kalau sudah sholat itu tidak bangkit gitu, tidak duduk, tidak berubah sampai zikir nyampe ke kalimat Allahumma antas salam wa minkas salam dan seterusnya. Tabarok ya dzal jalali wal ikram. Jadi itu mengapa ya kalau kita lihat imam setelah sholat itu astagfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih, itu tidak pindah dulu gitu. Jadi kasih tahu juga ya para santri yang jadi imam itu jangan berubah dulu duduknya gitu, diam sampai kemudian Allahumma antas salam, nah baru tuh bergerak, berpindah. Bagaimana bergeraknya? Wa yaqbala dan menghadap si imam ala nasi ke makmum, ke orang-orang biwajhi dengan wajahnya. Maksudnya berpaling ayyaj'ala yaminahu ilaihim wa yasarahu ilal mihrab, kata Syekh Nawawi. Jadi kira-kira pipi sebelah kanan itu menghadap ke makmum, pipi sebelah kiri menghadap ke mihrab. Itu artinya kan geser ke kanan dikit ya, agak ke kanan dikit gitu. Walaya tafita, dan jangan nengok-nengok si imam, inkana kalau ada khalfahu di belakang imamnya nisaun, perempuan, lian sorifna, agar bergeser perempuan awalan terlebih dahulu. Kecuali kalau seandainya makmumnya itu perempuan, maka bergesernya itu menghadap itu jangan sampai menghadap gitu ya. Jangan nengok-nengok yang tidak diperlukan. Wala yakuma, dan jangan berdiri siapa ahadun salah seorang minal qaumi dari makmum, hatta yakuma, sehingga berdiri siapa al-imamu imam. Gitu. Jadi kalau ada ini kata Syekh Nawawi ini di tengahnya nih, faqiyamul ma'mumi qabla intiqalil imami makruhun. Kalau ada makmum yang bergerak sebelum imam bergerak makruh. Tunggu sampai imam selesai. Aduh buru-buru, ya tergantung hajatnya seberapa hajat. Tapi kalau tidak, duduk, selesaikan sampai kemudian selesai, imam juga bergerak. Wayan sorifa, dan berpaling siapa al imamu imam, haitsu syaa, sekehendaknya, maksudnya bebas, an yaminihi, dari sebelah kanannya, au simalihi, atau sebelah kirinya, wal yaminu, dan adapun sebelah kanan, ahabbu, itu lebih disukai, ilayya. Jadi maksudnya bergerak, berpaling ya, yang sorry itu berpalingnya ke. Jadi bisa ke kanan, bisa ke kiri tadi itu menghadap ke makmumnya, tapi berpaling ke kanan, ke sebelah kanan itu lebih baik. Wala yakhussa, dan jangan mengkhususkan siapa al imamu imam, nafsahu, untuk dirinya saja, bidu'ai, ketika berdoa, fi qunutis subhi, dalam kunut subuh. Jadi imam pas baca kunutnya itu Allahumma hdini fi man hadait wa afini fi man afait. Egois banget. Ya Allah, tunjukkan aku, berikan aku hidayah, berikan aku maaf. Enak aja di belakang amin amin. Makmum nggak tahu. Egois sekali gitu. Ada kiai sepuh itu kalau ini yang ngerti gitu, begitu Allahumma hdini, nggak mau, aku nggak mau ngaminin gitu. Buat sendirinya aja. Jadi Allahumma hdina fiman hadait wa afina fiman afait wa tawallana, dan jangan jadi imam doanya rabbighfirli wali walidayya warhamhuma. Ya udah, makmum doa masing-masing aja kalau gitu. Rabbighfirlana wali walidina gitu. Saya pernah menegur, mengingatkan sih ke santri putri ya waktu itu.
baca doa, doanya, ini takmirnya berarti langsung kita ingatkan. Bagian dari taklim kan ya. Ya pasti karena belum paham kan bedanya dini dengan dina gitu. Kalau ini aku, kalau nak itu kami. Nah kata Al-Ghazali jangan sampai membacanya itu untuk dirinya sendiri saja. Bal yaqulu, tapi ucapkanlah Allahumma hdina dengan jamak, ya Allah ihdina, tunjukkanlah kami. Wa yajharo, dan mengeraskan imam bihi, bacaan kunut itu ya. Wa yu'mina, dan wa yu'mina, dan mengaminkan, wa yu'ammina, dan mengaminkan siapa al-qaumu, makmum, jahron. Jadi ketika imam berdoa, kalau makmum bisa mendengar kunutnya imam itu, maka aminkan, amin, amin. Tapi jangan lupa di bacaan kunut ada yang bukan doa. Yang berikutnya itu makmum ikut berdoa, ikut membaca nanti. Nanti ada kalau tidak salah bagian belakang. Wala yarfa'una, dan tidak usah mengangkat makmum aydiyahum, tangannya, idza lam yasbut, kalau tidak ada ketetapan apa dalika mengangkat tangan itu fil akhbari, dalam hadis. Nah, jadi kalau di sini Imam Al-Ghazali di dalam kitab Bidayahnya, kalau tidak tahu hadisnya ya tidak usah angkat tangan ketika baca kunut gitu ya. Makanya ada juga kan yang. Nah, tapi di tengahnya Syekh Nawawi memberi penjelasan hadza dhaif katanya. Penjelasan bahwa tidak mengangkat tangan itu dhaif, balis sahih sunnah raf'ul yadi fi jami'il kunuti wassolati wassalami ba'dahu. Yang sahih itu disunatkan mengangkat tangan ketika membaca doa kunut gitu. Hebat ya ulama Nusantara, Syekh Nawawi dari Banten mengoreksi Imam Ghazali. Wah, keren lah itu. Ulama ya, Imam Ghazali juga kan harus dimaklumkan, karangannya banyak banget. Usianya hanya 55 tahun. Jadi mungkin ada khilaf dikit kali gitu. Ragu nih soal ngangkat tangan ini hadisnya dhaif atau tidak ya. Ya nggak usah angkat tangan deh kalau dhaif. Ya mungkin gitu kali ya Imam Ghazali ya. Nah, begitu dibaca sama Syekh Nawawi, ulama kita dari Banten, itu dhaif. Yang sahih itu angkat tangan. Nah, bangga saya kalau begini. Jadi, ulama Nusantara kita itu tidak kalah reputasi keilmuannya. Wa yaqra'a, dan membaca siapa al-ma'mumu makmum baqiyatal kunuti, bagian akhir dari kunut ya, sisa dari bacaan kunut, min qaulihi, dari ucapannya innaka taqdi wala yuqda alaik. Nah, yang itu tuh bukan doa, pernyataan. Makanya makmum ikut baca. Jadi bukan mengaminkan. Itu mengapa imam itu kan pelan pada bagian innaka taqdi. Allahumma hdina fiman hadait wa afina fiman afait wa tawallana fiman tawallait wa barik lana fima atait wa qina bi rahmatika syarra ma qadait fa innaka taqdi. Nah, begitu fa innaka taqdi itu pelan si imam, makmumnya ikut baca fa innaka taqdi wa la yuqda alaik wa la ya'izu wa la apa? Man adai tabarok tarobana wa ta'ala, dan seterusnya. Jadi mulai dari innaka taqdi wala yuqdu alaik itu makmum ikut membaca. Wala yaqifu, dan jangan diam siapa al makmumu makmum wahdahu, sendirian. Bal yadkhulu, wala yaqifa berarti ya. Ini karena kejauhan annya di atas jadi suka lupa. Wala yaqifa, dan jangan diam siapa al-ma'mumu makmum wahdahu, sendirian. Maksudnya jangan menyendiri dari barisan.
Bal yadkhula, tetapi masuklah si makmum itu fis sofi, dalam barisan. Au yujiro, atau memperjalankan si makmum ila nafsi, ke dirinya, ghairahu, ke selain dirinya. Maksudnya kalau ada yang kosong, masuk ke barisannya. Betul ya, ke situ terusannya ya. 57, 58. Ya, kita selesaikan sedikit lagi ya. Wala yambaghi, dan tidaklah patut, lil makmumi, bagi makmum, apa, ayyataqaddama, mendahului si makmum, alal imami, ke imam, fi af'alihi, dalam rukun-rukun perbuatan si imam, au yusawihi, au yusawiyahu, ayyataqaddama wa yusawiya, au yusawiyahu, atau menyamai gerakan imam tuh. Hati-hati ini, jangan sampai kita bareng dengan imam, atau apalagi mendahului. Perhatikan betul nih, saya suka memperhatikan, ada yang atau kadang-kadang saya lagi jadi imam, kan kadang-kadang sudut mata kita ngelihat juga makmum kan. Ada makmum yang ini kok bareng banget sama saya gitu, bahkan kadang duluan gitu. Saya ruku misalnya, belum nyampe, saya makan tumaninah rukunya, Allah, makmum udah wah di bawah. Jadi mengganggu konsentrasi saya, makanya lebih baik merem kali ya gitu. Mata suka ngelihat. Nah, hati-hati, jangan sampai makmum itu mendahului atau bareng dengan imam. Harusnya gimana dong? Bal yambaghi, tetapi harus apa? Yambaghi itu yutlabu ya, diharuskan. Bal yambaghi, tapi diharuskan. Apa? Ayyata akhoro, mengakhirkan si makmum, anhu, dari imam. Wala yahwiya, bikasril wawi, wala yahwiya, dan jangan bergerak atau jangan menundukkan si makmum, lirruku'i, untuk ruku, illa idan taha, kecuali kalau sudah selesai, siapa al imamu, imam, ila hadir ruku'i, nyampe ke batas ruku tuh. Mau ruku itu tunggu imam sampai lurus ruku baru ruku gitu. Itu yang benar. Jadi ini imam nih, karena saya kan kalau ke yang di Zoom susah mempraktekannya kalau ini ya. Jadi ini imam, ini makmum. Allahu akbar, ruku, baru Allahu akbar. Sami Allahu liman hamidah, sami Allah. Jangan sampai Allah gitu. Bareng itu, jangan sampai gitu. Apalagi langsung Allah aku duluan, ya, baru mau Allah itu. Kok bisa gitu makmum duluan? Sebetulnya ya jemaah Alhamdulillah sekalian, adabul imamah wal qudwah ini filosofinya kalau diperhatikan dengan baik, itu filosofi manajerial sebetulnya, kepemimpinan, leadership. Dalam sebuah organisasi pasti ada pemimpin dan ada yang dipimpin. Ini prinsip-prinsipnya sama. Di dalam sholat dari tadi itu, ketika imam itu keras, makmum jangan ikut-ikutan keras, bersuara. Wah, ini kepalanya pimpinannya sedang bicara nih, sedang menyampaikan sesuatu. Ada yang sok tahu, misalnya bawahannya itu ikut keras juga gitu. Sehingga yang sedang bicara jadi ketutup misalnya. Harus satu jahar, satu sir gitu. Nah, ikut gitu ya. Kan ada kecuali-kecuali nanti ketika imamnya nggak kedengaran, ya sudah boleh sendiri. Ketika si pemimpin tidak memberikan keputusan misalnya, ini harus dilakukan misalnya, boleh dilakukan ketika darurat. Nah, dalam hal ini juga tidak boleh pemimpin itu, si imam itu belum melakukan sesuatu, si makmumnya sudah ngeduluin dari imam, padahal imam pasti melakukan itu gitu. Atau sebaliknya, si pemimpinnya, si imamnya udah ruku, kemudian iktidal, sujud, si makmum ini nggak mau ngikut,
malas aku ngikutin dia. Ya jangan makmum kalau gitu. Jangan menjadi anak buah. Ya. Nah, ini prinsip filosofi di dalam adabul imamah wal qudwah. Kalau mau kita terapkan, ya. Cuma saya tadi tidak melebar kemana-mana karena ini kan ngejar kita khatamkan bidayatul hidayahnya, tapi kita selipkan sedikit. Ya, saya lanjutkan sedikit lagi. Saya ulang sedikit tadi. Bayam bagi tapi harus ayat ta'akhoro mengakhirkan makmum anhu dari imam walayahwiya dan jangan menundukkan si makmum lirukui untuk ruku illa idan taha kecuali kalau selesai siapa al-imamu imam ila hadir ruku sampai batas ruku. Wala yahwiya dan juga jangan bergerak turun si makmum lis sujudi untuk sujud malam tasil selagi belum nyampe apa jabhatul imami jidatnya imam ilal ardi ke tempat sujud. Gitu, sama. Berarti agak lumayan ya jedanya ya. Sami Allahu liman hamidah Rabbana lakal hamdu. Kemudian imam sujud kan, Allahu akbar, baru tuh makmum ikut Allahu akbar. Gitu, itu yang benar tuh. Ya paling tidak kalau misalnya ini jangan mepet banget gitu, jangan bareng itu, jangan muktarin gitu ya. Walayahwi sujud malam tasil jabhatul imam ilal ardi. Nah kemarin ada pertanyaan dari Ustadzah Sa'adah ya soal kunut mengusap wajah atau tidak. Di sini juga disebut ada tadi itu ketika membahas walayar fauna ya. Di mana walayar fauna? Nah di halaman yang sebelumnya. Jadi walayar fauna aydiyahum idalam yasbut dalika fil akhbar kan. Yang menurut Syekh Nawawi kan silahkan angkat tangan. Nah, ada penjelasannya itu sampai ke bawahnya itu la yundabu mashul yadaini, tidak disunatkan mengusap kedua tangan ba'dahu setelah kunut fis sholati ketika sholat. Wa yundabu tapi disunatkan khorijaha di luar sholat. Jadi kalau membaca doa di luar sholat, setelah ini usapkan ke wajah. Tapi ketika kunut tidak. Ketika itu wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa alihi wasallam. Langsung Allahu akbar. Langsung ke bawah ya. Wallahu a'lam bissawab. Sampai di situ. Alhamdulillah satu bab selesai ini. Ada yang mau dikonfirmasi, silahkan para jamaah. Ada, silahkan. Oh ini kalau ditampilkan saya bisa baca. Coba ditampilkan di besar. Biar saya baca langsung. Panjang. Coba supaya efisien maksudnya. Nggak apa-apa, saya baca ya. Ini dari dari Bunda Farida. Dari Bunda Farida. Waalaikumsalam warahmatullah. Mohon maaf izin bertanya. Yang pertama dalam doa kunut, imam dianjurkan untuk mengganti domir mutasilnya dari I menjadi na. Filosofinya di sini nilainya bahwa imam tidak egois hanya doa untuk sendiri, tapi untuk para jamaah juga. Nah, apakah ketika membaca doa tawaruk duduk di antara dua sujud juga doanya perlu diganti juga domirnya menjadi Robbighfirli warhamni wajburni ila akhirih, menjadi Robbighfirlana dan seterusnya. Wah, bagus nih pertanyaannya. Jawab dulu ya, tidak ya. Yang sirnya tidak, tetap seperti yang diajarkan oleh Rasul. Tadi yang jaharnya, doa kunut kan jaharnya ya. Kemudian yang keduanya apa nih? Yang kedua, shaf yang terbaik untuk perempuan jika posisinya di belakang makmum laki-laki, apakah afdolnya paling belakang dari arah sebelah kanan? Ini kaitannya jika tanpa adanya pembatas atau adanya pembatas antara laki-laki dan perempuan. Ya,
Jadi posisi makmum itu, saya bicara umum dulu ya. Kalau kita bermakmum nih, lalu tidak barengan. Pertama imam itu kan di tengah, kemudian kalau baru sendirian di sebelah kanan dan mepet ke kaki dari si imam, dekat gitu. Ya, bukan di belakangnya. Nah, tetapi mepet gitu. Yang penting antar tumitnya itu ada jarak agak ke belakang dikit. Nah, kalau berdua juga masih begitu sebetulnya, kiri kanan, ambil kiri kanan. Begitu ada bertiga, nah yang berdua ini harus mundur ke belakang. Mundur ke belakang, kemudian yang ketiga itu di tengah. Ya, isi tengah. Oke, selesai. Bagaimana yang keempat dan seterusnya, ambil ke kanan dulu, ke kanan dilengkapi, terus gitu sampai mentok. Jangan ke kiri, kanan masih ada yang kosong ke kiri. Kemudian kalau sudah penuh kanan, baru yang kiri penuhi, terus kiri. Jadi prinsipnya begitu. Nah, perempuan sama juga, hanya beda batasnya jaraknya. Berarti ngambil dari tengah ke kanan dulu, diisi gitu ya. Kemudian setelah itu penuh ya, kalau sudah padat gitu sebelah kanan, baru kemudian ke sebelah kiri gitu ya Bunda Ida. Mudah-mudahan bisa dipahami. Ada lagi di chat, ada lagi? Oh, yang sebelumnya ya. Oh ya, sebentar. Wah, maaf nih, jadi saya harus baca HP aja biar efisien waktunya ya, walaupun capek sih sebetulnya. Jadi nggak ada pahala buat yang bacain nih. Oke. Dari Pak Hidayat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya, sering dijumpai di beberapa masjid tertentu, bahkan masjidnya kecil atau biasa, imamnya dengan makmum yang hanya 1 atau 2 saf saja, tapi menggunakan pengeras suara yang suaranya terdengar jauh kemana-mana ke pelosok-pelosok kampung. Apakah dibolehkan menggunakan pengeras suara seperti itu? Ya, nah ini bagian dari kearifan lokal di Indonesia ini Pak Hidayat. Kalau pertanyaannya dibolehkan atau tidak, tentu dibolehkan. Nah, jadi Kementerian Agama itu saya ingat itu punya KMA namanya. Keputusan Menteri Agama tentang mengatur pengeras suara. Itu tahun 70-an loh dibuat. Mengapa? Karena memang problem soal pengeras suara itu dari dulu sudah ada, khususnya untuk masyarakat perkotaan gitu. Di situ dibunyikan tuh sebetulnya, lihat situasi. Kalau seandainya lingkungannya itu tidak kondusif, itu jangan sampai menggunakan pengeras suara yang mengganggu ketentraman. Jadi harus ada kesepakatan bersama. Apalagi kalau subuh-subuh tok 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 dipukul-pukul mic-nya gitu. Tes tok gitu misalnya gitu ya gitu. Jam 3 misalnya. Halo bangun misalnya gitu. Nah, itu tidak diperbolehkan. Gitu. Kecuali kalau di daerah yang memang kondusif, memang masyarakatnya mau, apalagi bulan Ramadan ya, gitu. Ketika sholat juga imamnya pakai mic pengeras suara itu malah senang gitu, meskipun begitu dilihat ditengok, hanya 3 orang, hanya 2 orang, makmumnya dua-duanya anak-anak lagi gitu. Begitu lihat depannya bapaknya gitu, bapaknya sama anaknya 2 gitu. Ada yang begitu kan memang, apalagi Pak Hidayat ini pengalaman di Betawi ya banyak ya. Betawi ini kan di kota ya, jadi lihat situasi Pak Hidayat. Kalau bolehnya tentu saja boleh, syiar ya. Kalau kita lagi di luar negeri bahkan kangen loh mendengar suara azan, kemarin Pak Dr. Kanbar itu kan di Jerman tinggalnya kan, 25 tahun tinggal di Jerman, Muslim tinggal di Jerman. Begitu datang ke sini, yang ia senang itu mendengar suara doa-doa azan katanya, sholawatan gitu. Meskipun kalau ketika di kelas dia agak terganggu ya, tapi ketika di luar itu enak sekali di sini, azan kita mendengar. Karena kalau dari di luar malah tidak mudah mendapatkan itu. Gitu. Begitu ya. Ada lagi? Silakan kalau mau dibacakan. Dari Pak Ahmad Murdiansyah.
Guru MTS. Assalamualaikum Pak Kiai. Izin bertanya, Waalaikumsalam. dalam sholat berjamaah yang sir ketika makmum membaca Fatihah namun Fatihahnya belum selesai ketika imam sudah ruku, apakah makmum melanjutkan Fatihah sampai selesai atau langsung ikut ruku meskipun Fatihahnya belum selesai? Terima kasih. Ya, bagus sekali pertanyaannya karena memang ini sering terjadi ya dari Pak siapa tadi? Ya Pak Ahmad ya. Ya, tergantung dari belum selesainya. Kalau seandainya belum selesainya itu tinggal syuratul ladzina an'amta alaihim waladhdallin, selesaikan. Tapi kalau baru saja baca Bismillahirrahmanirrahim misalnya, mungkin karena dia masbuk gitu ya, baru mau baca Fatihah, imam sudah ruku. Lihat, diukur. Ukurannya adalah untuk menentukan apakah saya lanjutkan baca Fatihah atau tidak. Kira-kira kalau saya lanjutkan sampai selesai baca Fatihah, ketinggalan dua ruknani fi'laini enggak? Dua rukun yang sifatnya perbuatan, bukan bacaan. Maksudnya gini, kalau misalnya ketika kita baca Fatihah, imam sudah ruku, lanjutin dulu deh. Imam i'tidal, belum selesai juga. Imam keburu sujud, udah dua rukun tuh. Satu rukun ruku, yang kedua i'tidal, maka batal sholatnya, batal bermakmumnya. Artinya tidak usah diselesaikan baca Fatihahnya. Makmum mah kalau diam saja juga sah sholatnya, enak gitu. Kalaupun tidak baca itu enak juga, sah juga, asalkan dia niat makmum gitu ya. Jadi lebih baik ikut imam ketika imam sudah mau keburu i'tidal. Jadi dia segala ruku kemudian dia i'tidal. Ya. Itu untuk Pak Ahmad. Ada satu lagi, Ya. dari Ustaz Fahmi. Oh ya, silakan. Izin bertanya. Waalaikumsalam warahmatullahi. Kadang kita menjumpai orang sholat sendirian tapi suaranya dikeraskan. Apakah hal ini dibolehkan? Terima kasih. Ya, sholat sendirian suaranya dikeraskan gitu ya. Kalau dalam sholat yang al-jahriyah tentu dibolehkan banget. Tadi juga ada disinggung sedikit-sedikit ya, tapi di tengahnya. Tapi kalau dalam asiriyah tidak. Al-jahriyah itu sholat maghrib, isya dan subuh meskipun sendirian, bahkan itu silahkan dijaharkan, sunnah itu membaca untuk dirinya sendiri ya gitu ya, memperdengarkan, istilahnya yusmi'u sautahu nafsahu, memperdengarkan suaranya ke dirinya. Asal jangan kaget aja nanti kalau waladhdallin, amin. Ada yang amin di belakang nih, padahal sendirian. Ternyata jin ikut sholat. Ya, boleh ya Ustaz Fahmi. Ya, ada lagi? Sudah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Dari jemaah silahkan yang ada di studio, mangga. Ya, silahkan. Ada itunya, mic-nya, biar kedengaran sama jemaah kita yang di Zoom. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Al-Mukarramal Mu'adzam Pak Yoman, izin bertanya Ya. terkait tentang imam ya. Ini Tentang kan, imam. ya, di asrama putih itu kan sedang masa pergantian ispa ya. Automatically nanti akan ada pergantian imam juga. Nah, lebih baiknya itu untuk imam ini dipilihnya untuk orang yang kategorinya hafalannya bagus dan banyak, tapi kurang di ilmu tentang sholat, atau kita backupin dulu yang lebih baik dia tahu ilmu tentang sholat namun bacaannya kurang dan hafalannya juga kurang. Seperti apa arahan dari Pak Kiai terkait hal ini? Seperti itu. Terima kasih. Baik, terima kasih Ustazah Sa'adah. Pertanyaan yang sangat baik karena sesuai dengan kebutuhan ya, kebutuhan di asrama. Jadi ada santri yang hafalannya bagus, bacaannya bagus, tapi mungkin ilmu ibadahnya, ilmu sholatnya belum lengkap,
Fathul Qoribnya belum khatam misalnya gitu ya. Bisa jadi dia belum tahu persis batal yang membatalkan sholat, yang memakruhkan secara detail misalnya. Tapi ada juga sebaliknya yang sudah tahu ilmunya, ilmu sholat detail, tapi bacaannya mungkin di bawahnya. Nah, pertama untuk memimpin atau kriteria menjadi imam itu tidak disyaratkan hafalannya, banyakan hafalannya itu ya. Banyak tidak hafalan itu tidak menjadi syarat menjadi imam. Yang menjadi patokannya pertama tentu fasohah ya. Fasohah. Nah, ketika ada 2 fasohah nih, bagaimana nih? Ini kasusnya itu yang ilmu sholatnya lebih baik tapi fasohahnya di bawahnya. Apakah kita memilih yang itu atau memilih yang lebih fasih tetapi ilmu sholatnya masih kurang? Nah, saya lebih memilih yang ilmu sholatnya itu sudah lebih lengkap tapi fasohahnya mungkin masih kurang. Tapi kurangnya itu masih tidak tidak sampai membatalkan bacaan itu fasohahnya. Karena kadang-kadang lidah orang itu kan juga nggak bisa dipaksa ya. Saya kalau sholat di kampung juga, imam sholat di masjid atau di musola saya juga namanya orang Sunda kali ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Kan kalau yang fasih kan Ar-Rahmanirrahim, haknya hak gitu kan. Ini enggak Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas bukan ihdinas. Nah, kalau tidak mengganggu bacaan, misalnya mengubah dhad menjadi dha, itu jelas mengubah. Tapi kalau misalnya tidak sampai mengubah bacaan, mengubah arti, maka boleh dipilih yang ini, tapi yang sudah lebih paham tentang ilmu sholat. Karena kalau tidak paham ilmu sholat malah bisa membatalkan. Mungkin masih kecil, tapi ini hafalannya bagus banget nih, gitu. Tetapi ilmu fikihnya masih kurang. Dan memang ada ya anak-anak kita yang begitu ya. Mungkin kelas berapa biasanya? Kelas 7 atau kelas berapa, masih awal walaupun biasanya kalau yang anak yang bacaannya sudah bagus, biasanya dia belajar praktek sholatnya juga sudah bagus. Umumnya. Kalau saya begitu ya. Izin ada pertanyaan satu lagi. Oh, ada lagi, silakan. Saya bacakan. Bismillahirrahmanirrahim dari Ibu Haziratul Qudsiyah. Assalamualaikum. Punten, izin bertanya Pak Kiai, bagaimana jika imamnya bacaannya cepat, sedang makmum belum selesai membaca bacaan tiap gerakan? Apakah tetap ikut berjamaah ataupun farid saja? Syukron. Ya, baik. Terima kasih Ibu Qudsiyah. Alhamdulillah senang sekali bisa ikut berdialog. Kalau imam bacaannya cepat, makmumnya belum selesai, bukan hanya dalam bacaan Fatihah tapi dalam tiap gerakan. Nah, apakah kita ikut makmum atau kita sendirian? Dari segi sahnya sholat, ikut makmum, ikut imam, tetap bermakmum, gitu ya. Walaupun sejauh mana sih kecepatannya itu? Apakah cepat banget dalam pengertian ini mah misalnya Fatihah juga kayaknya nggak selesai deh. Nah, kecuali kalau baru dolin, ini mah meragukan gitu. Nah, apalagi itu yang wajibnya. Kecuali kalau misalnya rukunya cepat, mungkin hanya subhanallah satu kali, ikuti saja. Subhanarabbiyal azim, enggak subhanarabbiyal azim, malah subhanallah. Sami Allahu liman hamidah, Rabbana lakal hamd. Allahu akbar, subhanallah. Allahu akbar. Misalnya ya tentu kan harusnya tumakninah. Tumakninah itu lebih lama. Tapi andai ada imam yang sangat cepat seperti ini, dua pilihannya tentu ya. Kalau seandainya kita melihat bahwa untuk yang bacaan rukunnya masih bisa diikuti, patokannya rukunnya ya, Fatihah khususnya, silahkan ikuti. Karena fadilatul jamaahnya itu tetap dapat ya. Tapi kalau seandainya ragu, lebih baik mufarokoh saja. Saya sendirian aja deh bacanya. Kayaknya kok sholat begini nggak nyaman.
Kan katanya kemarin ukuran dari diterima dari sholat atau tidak itu biqadri khusu' gitu ya. Biqadri khusu'ika wa tadarru'ika wa tawadhu'ika, itu diterimanya sholat kita itu sejauh mana kadar kekhusyuannya. Nah, kalau soalnya terlalu cepat, akhirnya saya mau misah saja, boleh. Mufaraqah juga boleh, tidak apa-apa. Gitu. Saya kira begitu ya, Ibu Qudsiyah. Baik. Ada lagi dari Pak Heri. Dari Pak Heri. Apa dari Pak Heri itu? Betul ya Pak Heri ya? Ya. Boleh dibacakan karena kecil saya tidak bisa. Dari Pak Heri Sukoco. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Izin bertanya Kiai, pahala sholat jamaah adalah 27 derajat. Apakah ada syarat untuk mendapat 27 derajat? Karena pernah dengar ada syarat-syaratnya untuk mendapat pahala 27 derajat. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Heri. Kalau syaratnya ya namanya syarat jemaah itu hanya satu, yaitu niat menjadi makmum kemudian mengikuti imam, itu saja. Tidak ada syarat lain, misalnya syaratnya itu kita harus kenal imamnya, kita harus tahu nama imamnya, tidak. Tapi memang ada ini, kalau bermakmum ya, kalau memungkinkan kita melihat imam dan tahu, jangan sampai kita menyangka, punya sangkaan si imamnya itu yakin, bukan sangka, yakin si imamnya itu si A, tapi ternyata salah. Lebih baik tidak menyangka gitu. Karena bisa batal ininya 27 derajatnya. Misalnya begini, sholat kan di membran, Pak Heri misalnya sholat di membran, sholat Jumat. Kemudian begitu sholat makmum, niat dalam hatinya itu saya mengikuti makmum, saya berniat bermakmum ke Kiai Rashid yang jadi imam. Ternyata yang jadi imam bukan Kiai Rashid, tapi santri misalnya, atau suaranya mirip Kiai Rashid misalnya, maka bisa jadi itu tidak salah malah bermakmumnya, karena niat ditentukan bermakmum ke siapa itu ya. Oleh karenanya kalau jadi makmum sudah pokoknya niat bermakmum ke imam, siapapun yang menjadi imam itu. Makanya tidak usah dikaitkan ke siapanya, tidak usah menduga. Kecuali kalau kita bisa melihat pasti, oh ini makmum imamnya memang si A. Gitu. Tapi kalau secara umum tidak ada. Jadi untuk mendapatkan pahala itu yang penting berniat menjadi makmum, dan wajib ya niat makmumnya itu ya. Kalau niat imam tadi kan tidak wajib. Bisa jadi tidak berniat imam tapi tetap bisa berlangsung menjadi imam. Begitu. Ada lagi setelah Pak Heri? Sudah tidak ada. Iya. Baik, kalau begitu alhamdulillah jamaah Alhamdulillah sekalian, mudah-mudahan ta'lim kita selalu memberikan manfaat ya. Kelihatannya sederhana masalah-masalah yang kita bahas ini, masalah sholat, masalah bermakmum, tapi sesungguhnya ini adalah hal yang harus dipahami sebagai kebutuhan kita. Karena Imam Al-Ghazali ini menulis ini, ya, Syekh Nawawi juga menjelaskan ini, itu tujuannya supaya kita tidak keliru di dalam beribadah. Karena tidak bisa kita dekat dengan Allah tanpa kita menjalani ibadah yang memang diajarkan oleh Allah dan Rasulnya. Ya. Demikian, mudah-mudahan bisa kita lanjutkan lagi pada kesempatan yang akan datang. Wallahu a'lam bishawab. Allahumma sholli ala sayyidina
Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.